5, 4, 3, 2, 1, 0. Ku mau menerima lompat dengan Tuhan. Hey, ku mau menari bersuka dalam kasih-Nya. Ku mau setiap hari Tuhan dalam hidupku. Indahnya hidupku bersama Yesus. Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah Sekolah Minggu Betani Kids Tanjung Selor. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan adik-adik, kembali bersama kami, Kak Ani, ada Kak Selvi di sini, Kak Elia, Kak Sarce, dan seluruh guru-guru sekolah minggu di pagi hari ini. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah di pagi hari ini. Mari siapkan persembahannya, siapkan Alkitabnya. Mari duduk yang manis. Kita mau memuji memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Oke adik-adik, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian yang mengatakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Kau memberkati ibadah kami, baik guru-guru sekolah minggu bahkan adik-adik yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memampukan kami, pakai kami secara luar biasa. Adik kami yang di rumah juga Tuhan memberkati. Setiap kami yang mengambil bagian bahkan yang mengikuti ibadah ini Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami berdoa dan kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, Laskar Kristus, yes! Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita bersama berdiri, kita angkat pujian kasih Yesus tak berubah. Sebab kasih Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita sambung pujian kita. Stop. Kita mau katakan bahwa apa yang Yesus buat bagiku. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyucikan kita. Mari kita sampaikan kepada semua orang. Ampuni
Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Selamat pagi adik-adik, puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul lagi bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita juga sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lewat video singkat tentang kisah Naaman. Naaman disembuhkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti alur cerita lewat video yang sudah kita nonton bersama-sama, dan kita akan belajar sedikit dari kisah Naaman. Hal-hal apa saja yang kita bisa pelajari dari kisah Naaman. Kisah Naaman yang kita bisa pelajari, yang pertama yang menjadi berkat bagi kita yaitu Naaman mau taat kepada Tuhan. Kita tahu Naaman adalah orang yang terpandang, orang yang disayangi, bahkan dia telah memberikan banyak kemenangan kepada orang Aram. Tetapi ketika dia mengalami yang namanya sakit kusta, dia harus dikucilkan, dia harus dijauhi oleh orang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa ada nabi di Israel, dan dia mendengar itu dari seorang
pelayan dari istrinya, akhirnya dia pergi ke Israel dan dia bertemu dengan seorang yang nama Elisa. Ketika dia sampai di rumah Elisa, Elisa menyuruh pesuruhnya untuk datang menyampaikan kepada Naaman untuk pergi mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Apa yang terjadi? Naaman taat sekalipun dengan hati yang gusar, atau hati yang tidak senang, tetapi Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika Naaman melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan dia taat atas apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat Nabi Elisa, maka terjadilah pemulihan. Ketaatan memberikan pemulihan bagi Naaman. Nah, yang kedua adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari kisah Naaman. Yang kedua yaitu Naaman mau merendahkan diri. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, seperti tadi Kak Jitra katakan bahwa Naaman adalah orang yang terpandang, orang yang disayangi oleh pimpinannya. Bahkan Naaman ini adalah orang yang punya jasa besar terhadap orang Aram. Seharusnya dia dipandang dengan baik, seharusnya dia dijamu dengan baik. Tetapi ketika dia datang ke rumah Elisa, Elisa bukan datang bertemu dengan dia, tetapi apa yang terjadi? Elisa menyuruh suruhannya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ketika Elisa menyuruh suruhannya dan mengatakan pergilah mandi, bisa saja merasa bahwa dia tidak dihargai. Tetapi apa yang terjadi adik-adik, sekalipun dia suruhan dari Nabi Elisa datang kepada dia, tetapi dia mau merendahkan diri, menerima, bahkan melakukan apa yang disampaikan oleh suruhannya itu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua kita belajar, mari kita merendahkan diri. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita datang memohon pertolongan kepada Tuhan, kita menyadari kita punya dosa, kita punya kelemahan, kita punya begitu banyak kesalahan. Tetapi ketika kita mau merendahkan diri datang di hadapan Tuhan, bertobat, memohon pengampunan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kerendahan hati kita ketika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka mujizat pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Adik-adik, puji nama Tuhan. Yang ketiga kita belajar dari kisah Naaman, yaitu kita mau belajar bahwa ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita lihat kisah Naaman tadi. Naaman berpikir bahwa ada begitu banyak sungai-sungai yang bisa menjadi tempatnya untuk dia mandi, dan sungai-sungai itu bersih seperti Abana dan Parpar, dan sungai-sungai di Damsik yang bisa jadi tempat untuk dia mandi dan bisa ditahirkan. Tetapi Tuhan menggunakan cara lain. Tuhan memakai cara dia harus pergi ke sungai Yordan dan dia harus mandi selama 7 kali. Dan ketika dia mandi di sungai Yordan, dia disembuhkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dengan cara Tuhan, ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Mungkin hari ini di aplikasi bagi kita anak-anak, mungkin kita sedang bergumul untuk pergumulan kita, tapi kita berpikir, oh pasti Tuhan menjawab doa kita lewat bapak kita atau mama kita. Mungkin kita membutuhkan sesuatu, tapi kita berpikir bahwa lewat orang tua kita pasti ada jawaban. Tetapi cara Tuhan berbeda. Tuhan bisa memakai siapa saja, entah kakak kita menolong kita, saudara kita yang menolong kita, orang lain pun bisa menolong kita. Oleh sebab itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita punya pergumulan, kita yakin bahwa ada begitu banyak cara Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Yang kita harus pegang yaitu kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat kita belajar dari kisah Naaman, yaitu hanya Tuhan satu-satunya yang dapat dipercaya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini dunia menawarkan ada begitu banyak hal yang membuat kita harus percaya kepada mereka. Yang pertama, dukun-dukun meyakinkan kita untuk kita percaya kepada mereka. Paranormal, orang-orang pintar, tetapi mereka itu bukan bukan Tuhan yang dapat kita andalkan sepenuhnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita andalkan yaitu Tuhan Yesus yang sanggup memberikan
kita jalan keluar. Jangan kita percaya kepada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi itu hanya bersifat sementara. Dukun paranormal pun suatu saat akan meninggal, akan mati. Berbeda dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Karena ketika kita berharap kepadanya, jalan keluar, berkat, kesembuhan, pemulihan, anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian itulah beberapa pelajaran yang kita bisa pelajari dari kisah Naaman. Yang pertama, kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita percaya bahwa ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Dan yang keempat, yaitu mari kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang adalah jawaban dari segala sesuatu pergumulan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari kisah seorang Naaman. Bagaimana dia dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana dia disembuhkan dengan cara Tuhan melalui Nabi Elisa. Dan kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan ini boleh mengajarkan kami untuk taat, boleh mengajarkan kami untuk selalu merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ketika kami memerlukan Engkau, tolong kami untuk selalu merendahkan diri, dan biarlah kami tetap dalam setiap waktu kami tetap memohon dan membutuhkan Engkau dalam setiap hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, lewat kisah Naaman mengajarkan kami bahwa dan meneguhkan kami bahwa hanya Engkau Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan, dan kami percaya dan ada begitu banyak cara Tuhan untuk menolong kami. Biarlah kami tetap berharap kepada kehendak dan rencana Tuhan, dan Tuhan Yesus tolong kami anak-anak-Mu untuk hidup melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan meneguhkan firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami, dan jadikan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini mari kita siapkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Kita
Oke adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri segala rangkaian ibadah kita. Mari kita angkat pujian Aku Anak Terang. Sebab dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di gereja, kita menjadi anak-anak terang. Anak terang, semua memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang satu hatiku. Anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, yang kita terang di rumah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Aku anak terang, dan semua beri terang. Aku anak terang, Yesus yang satu hatiku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, yang ku terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Sarcil. Saya persilakan. Puji Tuhan, tiba saatnya adik-adik semua kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur pujian, penyembahan, sorak-sorai, kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pada saat hari ini itu menjadi berkat yang luar biasa buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, mari Engkau mengembalikan urapan yang baru buat setiap kakak-kakak sekolah minggu, rekan-rekan sekolah minggu yang pada pagi hari ini telah melayani Engkau Tuhan. Mari Engkau tolong memberkati kami semua agar kami boleh terus memuji, memuliakan nama-Mu, melayani Engkau dengan urapan yang baru. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami juga mengucap syukur kami telah memberikan korban persembahan syukur kami. Mari Engkau Allah memberkati, suci, kuduskan. Biar persembahan ini boleh dipakai dalam pelayanan sekolah minggu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Berikan kami kekuatan, kesehatan dalam sepanjang hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada saat pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kiranya kita semua boleh diberkati lewat pelayanan ibadah kita. Dan biarlah hadirat Tuhan, bahkan berkat firman Tuhan boleh meneguhkan hidup adik-adik dan mengajarkan adik-adik untuk terus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Gajitro mengucapkan terima kasih untuk semua tim pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Kakak Ani yang sudah memimpin pujian. Terima kasih untuk adik Jesslyn, adik Holly, dan adik Tania yang juga sudah membantu singa. Terima kasih untuk Kak Elia dan Kak Sevi yang sudah memainkan alat musik. Terima kasih untuk Kak Sarce, terima kasih untuk Kak Melis, adik
Kara, adik Luffy, dan semua yang sudah mengambil bagian tanpa terkecuali yang Kak Jitro tidak sebutkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan Kak Jitro juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang ada di rumah yang terus setia mengikuti ibadah sekolah minggu Betania Kids. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, tak pernah Kak Jitro berhenti untuk terus mengingatkan adik-adik di tengah-tengah pandemi COVID. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri, jaga kesehatan, terus rajin cuci tangan, jangan lupa ketika keluar masuk menggunakan masker. Dan kiranya doa Kak Jitro, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada bersama dengan orang tua. Perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam hidup adik-adik. Puji nama Tuhan adik-adik, demikian pengumuman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhirnya Kak Jitro pamit, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.